Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kas dalam mata kuliah manajemen keuangan. Oke, pertama kita mulai dengan definisi kas terlebih dahulu. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid, paling lancar, jelas. Karena kas dapat dipergunakan sesegera mungkin untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Pastinya kas merupakan aset atau aktiva yang sangat mudah cair. Jadi mudah kita bayarkan, apapun itu. Oke, selanjutnya aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan terdapat beberapa macam, yaitu ada aliran kas masuk atau cash inflow, dan aliran kas keluar atau cash outflow. Dalam aliran kas, terdapat juga aliran kas yang kontinu dan aliran kas yang tidak kontinu atau intermittent. Untuk aliran kas yang kontinu, misal seperti ini, penjualan produk secara tunai atau penerimaan piutang. Nah, kalau yang aliran kas intermittent itu misalkan seperti pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan atau penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, atau juga penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Itu bisa masuk dalam aliran kas intermittent atau tidak kontinu. Kemudian, dalam manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimalan penggunaan kas sebagai aktiva. Jadi, di sebuah perusahaan itu kita sangat perlu untuk mengoptimalkan penggunaan kas. Apa gunanya? Karena tujuannya itu ada dua. Satu, likuiditas, satu lagi earning. Likuiditas berarti manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Dan juga earning. Earning ini berarti tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Ini yang dimaksud dengan manajemen kas. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan safety level of cash balance. Nah, ini adalah saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo, safety level of cash balance. Nah, safety level cash of balance ini sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak maksudnya adalah periode di mana kebutuhan kas itu memuncak gitu ya. Ada rumusnya. Untuk rumus safety level of cash balance yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contoh seperti ini. Ini untuk kas minimum ya. Perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi, safety level of cash balance-nya 7 hari dikali 600.000 sama dengan 4.200.000. Berarti perusahaan harus menyediakan uang sebesar 4.200.000 untuk memenuhi kebutuhan kasnya selama 7 hari. Atau contoh kedua, selama 3 hari, puncak dalam bulan Agustus pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut 750.000, ini satu hari ya. Kemudian 800.000, ini hari kedua. Dan 850.000, ini hari tiga, secara berturut-turut. Rata-rata pengeluaran kasnya adalah 800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, kalau kita mau 5 hari gitu periode puncaknya, maka safety level of cash balance-nya pada periode puncak perusahaan Maju Jaya adalah 5 kali 800.000. Karena rata-ratanya adalah 800.000, sama dengan 4 juta rupiah. Oke, ada juga yang disebut dengan, atau istilah yang kita kenal dengan model Baumol. Nah, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama, biaya simpan. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Dengan rumusnya seperti berikut. TC atau total cost sama dengan
dalam kurung C dibagi 2, tutup kurung, kali I ditambah, buka kurung lagi, T dibagi C, tutup kurung lagi, dikali B. Dan C-nya adalah akar dari 2 dikali B dikali T dibagi I. Keterangannya seperti itu ya. C itu adalah saldo kas optimal yang akan kita cari. Kemudian I adalah tingkat bunganya. T adalah total kebutuhan kas dalam satu periode. Dan B adalah biaya order kas. Misal seperti ini. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta sebulan nih. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Sedangkan tingkat bunga 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas yang dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015. Itu dari 1,5% ya, jadi 0,015. Kenapa pangkat setengah? Pangkat setengah maksudnya adalah akar. Jadi akar dari 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015. Hasilnya adalah 5.163.978. Silakan dihitung. Itu saldo kas optimal. Kemudian, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas berapa kali? Ya berarti tadi kan sebulan 20 juta. Dengan saldo kas optimal adalah 5.163. Kita bagi aja berarti. 20 juta dibagi 5.163 sama dengan 3,9 kali atau kita bulatkan menjadi 4 kali. Berarti dalam 1 bulan perusahaan 4 kali ngisi kas gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Total cost sama dengan 5.163 sekian dibagi 2 tutup kurung dikali 0,015 atau 1,5% ditambah buka kurung 20 juta dibagi 5.163.000 sekian dikali 10.000. Karena total cost adalah biaya simpan ditambah biaya transaksi. Nah, hasilnya adalah 77.460. Itulah model Baumol dalam manajemen kas. Mudah bukan? Silahkan di-review lagi jika masih kurang paham dalam penyampaiannya, mungkin kecepatan dalam penyampaiannya, atau kelambatan, silahkan di-review lagi.